Benar 10%? Iya. Oh, oke. Mami ya sih kan? Baik banget kan? Baik banget Mami mah. 自分なりに自分で言うのおかしいけど Tapi suka ngomong aku tuh udah kayak monkey gitu. Halo semua, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke teman-teman, udah banyak banget komentar ya atau pertanyaan di dalam kolom ini. Dan pertanyaannya rata-rata sama semua atau mirip-mirip ya. Jadi saya akan perwakilan aja untuk menjawabnya. Pertama untuk pertanyaan Rizuki sama Sia. Pertanyaan pertama, Mi, Mami, anak-anak pernah ribut nggak Mi? Terus keduanya beda berapa tahun? Kok kayak kembar? Oke, sekarang kita tanya sama Rizuki. Rizuki sama Zia pernah berantem nggak? めちゃくちゃあるよ Every day. Every time. Pernah teman-teman, jadi mereka juga namanya anak-anak ya, suka iseng gitu ya. Tapi sih mereka berantemnya itu wajar dan nggak selalu juga sih. Papi mah baik banget nggak terlalu nggak terlalu baik, katanya kayak gini nih, udah kayak apa namanya, kayak anak kembar. Jadi mereka nggak terlalu ribut-ribut banget, paling iseng gitu, nanti ngadu gitu teman-teman. Jadi ya kayak gitu aja sih berantem mereka ya. Nah kalau untuk dibilang kembar, Rizuki sama Zia itu tidak kembar teman-teman. Ini cuman hanya mirip aja dan bedanya 2 tahun. Mungkin karena laki-laki dan cuman beda 2 tahun jadi kayak kembar kali teman-teman, kayak gitu. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih, mau nanya dong Kak, bocil pengen punya adik cewek nggak? Nah tuh. Nah ini pertanyaannya buat Rizuki Zia. Kamu pengen punya adik nggak? Om Nanoko. 欲しい Hoshi, Rizuki? 僕はどっちでもできれば Cewek apa cowok? どっちでもいいチェレ Jadi teman-teman, kalau Rizuki sama Zia kalau bisa sih masih pengen punya adik. Kalau Zia masih pengen punya adik nggak? 欲しいしうん女が Oh gitu. Kalau Zia pengen banget tapi adiknya perempuan. Nah kalau papi? No comment. No comment teman-teman. Sekarang untuk pertanyaan ketiga nih. Pengen tahu dong Mami, alasan si Sulung mau kuliah di Indonesia dan tinggal di Indonesia sama siapa dan di kota apa? Nah, ditaruh. Alasannya sebenarnya sih dia nggak punya alasan ya teman-teman. Karena sudah nggak dari awal juga. Jadi Yutaro itu sekolah di Indonesianya itu semenjak SMP gitu. Jadi dia masuk ke boarding school. Dan kita juga pada waktu itu di Indonesia teman-teman. Papi mendapat tugas di Indonesia. Tapi kita cuma dapat 2 tahun. Akhirnya Yutaro itu jadi continue gitu. Karena kalau tiba-tiba dari SMP belum tamat balik lagi ke Jepang kan susah teman-teman. Jadi dia melanjutkan sampai tahap ke SMA gitu teman-teman. Jadi sebenarnya sih memang tujuan saya juga seperti itu. Anak-anak harus bisa belajar agama Islam. Karena kan kalau di Jepang walaupun ada, tapi tidak sebanyak di Indonesia. Jadi anak-anak ini juga insya Allah nanti akan ngikutin jejaknya Yutaro untuk mempelajari agama Islam gitu. Entah SMP, entah SMA, dia akan ke Indonesia juga teman-teman gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya kalau untuk alasannya ya tidak ada, mungkin karena sudah keadaan ya pada waktu itu, jadi dia melanjutkan sampai ke jenjang kuliah gitu teman-teman. Tapi Yutaro juga kayaknya dia pengen kuliah di Jepang gitu teman-teman. Ya mungkin sampai di situ aja kali ya, nanti baru dia balik lagi ke Jepang untuk kuliahnya. Nah kalau tinggal sama siapa dan di kota apa, Yutaro tinggalnya sama neneknya. Ibu aku ya teman-teman, ada di kota dekat Bogor gitu. Jadi ya di sana dia tinggalnya. Oke, untuk pertanyaan keempat, maaf, saya mau tanya, Mbak, nama aslinya siapa? Dari Jakarta. Jakartanya mana? Istilah Betawi, Jakarta Selatan. Dan tolong nama panjang Zia Rizuki, serta papinya yang pendiam itu. Oke, kalau untuk nama ya, nama
Rizuki wa hontou ni. Nama saya ya Citra, panjangnya ya Citra Sirviana. Kalau nama anak-anak, memang nama Jepang itu tidak panjang-panjang teman-teman. Nama Jepang itu cuma satu, selebihnya nama marga gitu. Jadi nama Zia ya nama Zia, nama Rizuki ya nama Rizuki gitu teman-teman. Jadi nggak pakai panjang seperti nama Indonesia. Paling ditambahin marga aja, dan itu keturunan ya teman-teman, seperti itu. Nah kalau nama papi ya Masahiro, seperti itu aja teman-teman. Nah kalau saya di mana? Saya sih sebenarnya dari Jakarta teman-teman, tapi sekarang orang tua saya tinggal di daerah dekat Bogor situ teman-teman. Jadi saya nanti kalau ke Indonesia ya daerah-daerah Bogor situ. Oke, nah untuk pertanyaan kelima ya, ini ada tulisannya bahasa Jepang loh. Sia-chan, Rizuki-chan, ima nansai desu ka? Papi-san wa Indonesia de hataru koto ga arimasu ka? Doko ni kaisa desu ka? Nak bujang, doko de umaremasu ka? Ini semua Papi wa ne, ini bahasa Jepang ya teman-teman. Jadi aku Indonesiain lagi. Dia nanya tentang Zia sama Rizuki berapa umurnya. Rizuki umurnya berapa? 10 tahun. Oke, Zia umurnya? De 8 tahun. Oke, jadi teman-teman Rizuki sama Zia umurnya 8 sama 10 tahun ya. Kalau ditanya papi pernah nggak kerja di Indonesia? Pernah teman-teman. Itu yang tadi saya di pertanyaan pertama, pertanyaan keberapa gitu. Iya, kita pernah tinggal di Indonesia 2 tahun doang sih gitu. Udah gitu kita balik lagi ke sini. Kerjanya di mana? Kalau kerjanya di mana mungkin tidak bisa disebutkan, karena kalau di Jepang itu pekerjaan itu pribadi banget, jadi tidak bisa disebutkan. Mohon maaf ya. Terus ditanya Yutaro lahirnya di mana? Yutaro lahirnya juga di Jepang. Jadi semuanya lahirnya di Jepang teman-teman. Begitu. Oke teman-teman, untuk pertanyaan ke-6. Lebih penasaran ke Yutaro si Mami sampai bisa memutuskan untuk sekolah di Indonesia dulu bagaimana? Terus pasti jauh dengan anak, banyak khawatirnya kan? Bagaimana cara mengatasinya? Nah, pertanyaan ini juga ya tadi ada di pertanyaan sebelumnya ya, yang tentang kenapa Yutaro sekolah di Indonesia. Oke, saya ulang lagi sedikit, yaitu tadi sebenarnya saya memang punya mindset untuk anak-anak di masa agak besar gitu ya, seperti SMP atau SMA, mereka harus bisa belajar tentang Islam lebih dalam lagi teman-teman. Jadi ya salah satunya SMA lah atau SMP untuk bisa masuk boarding school di Indonesia. Nah Yutaro kebetulan pada waktu itu papi dapat tugas di Indonesia selama 2 tahun gitu. Jadi ya memang udah kadarullah ya teman-teman. Jadi udah ada jalannya dari start awal gitu. Sampai sekarang Yutaro melanjutkan ke SMA. Untuk kuliah insya Allah Yutaro balik lagi ke Jepang teman-teman. Nah kalau kekhawatiran ya jelas khawatir ya. Coba kita tanya papi. Khawatir sama anak-anak jauh? Kodomo jauh? Khawatir? 心配だけど、奥さんの家族がいるから、安心は安心かな、 Oke. 男の子だし Iya bener. Ya teman-teman, jadi begitu kata papi. Sebenarnya sih khawatir ya, pastilah ya namanya anak. Tapi kan tinggalnya sama keluarga maminya di Indonesia gitu. Jadi ya agak tenang sih. Udah gitu kan dia juga laki-laki dan masuknya juga boarding school. Jadi ya insya Allah baik-baik aja. Seperti itu jawaban dari papi ya teman-teman. Oke, pertanyaan ke-7 nih. Dua-duanya mirip. Mana yang kakak, mana yang adik? Semoga konten videonya semakin berkembang. Amin. Terima kasih. Nih, dua-duanya mirip. Siapa yang adik, siapa yang kakak? Kakak. Kakak. Oh kakak. Adik mana adik? Hai. Teman-teman, jadi yang adiknya itu Zia, yang kakaknya itu Rizuki. Sebenarnya sih kalau dari deket begini sih tidak terlalu mirip teman-teman ya. Tapi memang kalau orang baru kenal seperti anak kembar sih, memang itu selalu banyak yang bilang. Mungkin karena besarnya juga sama, ya muka-mukanya juga agak-agak mirip. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan ke-8, Zia dan Rizuki coba baca niat sholat fardu.
Oke, sekarang kita tanya Rizuki nih. Usolli fardu. Oke, seperti itu teman-teman. Pertanyaan selanjutnya yang ke-9. Mami total ibu rumah tangga. Suami kerja apa? Mami asli kota mana? Basicnya kerja atau tidak? Ya oke. Saya total ibu rumah tangga teman-teman. Jadi saya nggak kerja. Dulu doang sih yang kerja sebelum nikah. Tapi sekarang udah nggak kerja lagi semenjak jadi ibu rumah tangga. Kalau suami kerja apa ya kerjanya sebagai ya pabrik-pabrik Jepang gitu ya teman-teman, yang ada di seluruh luar negeri gitu kayak di Indonesia dimanapun ada ya pekerjaannya seperti itu. Kalau saya asli kota mana? Kalau dari orang tua saya Sumatera Barat dua-duanya. Tapi karena kita lahir di Jakarta, besar di Jakarta ya ya tetap juga sih orang Padang ya. Seperti itu. Basicnya kerja ya dulu kerja, tapi kalau sekarang udah gak kerja lagi. Seperti itu. Oke, pertanyaan ke-10 nih teman-teman. Mami pertama kali ketemu papi di mana? Terus apa lagi nih? Nikahnya di mana? Oke, teman-teman, sekarang kita tanya papi aja. Papi ketemu mami di mana? 日本だね。 Oke. 日本で会って、うんまあ、友達に紹介してもらって、 Terus? で、 Hmm. 奥さんになったんだな。 Oh. Oke. Jadi dia bilang ketemunya di Jepang karena dikenalin sama temennya gitu. Iya teman-teman. Jadi aku tuh kenal sama papi memang di Jepang karena kan pada waktu itu saya di Jepang itu pekerja ya teman-teman. Nah kerjaan saya itu di tempat pembuatan kue gitu ya. Jadi saya pembikin kuenya gitu, di dalam bikin cake gitu ya. Nah udah gitu ya, kita kalau ada acara biasa kan orang Jepang suka ada acara setahun sekali gitu, kumpul-kumpul gitu. Nah dikenalin deh sama si papi seperti itu. Jadi yaudah dikenalkan dari temen dan ketemunya di Jepang dan menikah di Jepang juga teman-teman, seperti itu. Pokoknya simpel banget sih intinya, karena saya sudah berada di Jepang jadi ya gampang sih ketemu sama si papi. Seperti itu, karena saya bekerja di Jepang atau pekerja. Oke, pertanyaan ke-11. Assalamualaikum Kak, minta tips membesarkan anak biar patuh dan taat kepada orang tua dong. Kalau aku lihat anaknya baik-baik dan sopan santun. Waduh. Tipnya apa ya? Sebenarnya sih ya kita tanamkan aja dengan cara Islam ya sebenarnya gitu. Walaupun saya juga masih banget belajar teman-teman, saya juga nggak paham banget juga ya, paling ya disiplin aja sih teman-teman. Udah gitu kebetulan di Jepang itu memang disiplinnya sangat kuat sekali gitu, tapi kan mereka disiplin tapi tidak beragama gitu kan. Nah disitulah saya menanamkan agama Islam di dalamnya, karena memang sudah terbentuk disiplin dari awalnya. Jadi menanamkan tentang agama yang mereka paham. Terutama saya cara ngasih tahu tentang agama ya saya bercerita sih teman-teman, kayak cerita-cerita tentang Nabi atau cerita-cerita tentang dalam Al-Quran gitu. Jadi apa yang saya pelajari saya share juga ke anak-anak saya gitu. Jadi ditanamkan aja disiplin sejak dini gitu, dan dia harus bertanggung jawab apa yang harus dia kerjakan dengan waktunya gitu. Seperti itu aja. Udah gitu ya agama pasti, karena itu benar-benar membuat akhlak anak-anak menjadi lebih baik lagi. Kayak gitu teman-teman. Jadi mohon maaf ya, aku juga nggak bisa banget nge-share karena aku juga terus belajar seperti itu. Nah kebetulan papinya juga agak ketat teman-teman kayak gitu. Jadi terlalu disiplin banget karena kan dia memang orang Jepang asli. Jadi ya udah saya menerapkannya dengan cerita-cerita aja teman-teman, sebaya-bayanya cerita. Kan banyak tuh cerita di YouTube gitu kan, atau film-film pendek tentang Islam. Nah jadi anak-anak ya cara ngasih tahu seperti itu, tentang dosa gitu-gitu. Jadi mereka kan dari kecil pasti takut ya teman-teman, dan oh iya gini gitu. Jadi mereka menjalankannya sejak dini. Seperti itu teman-teman, karena saya juga nggak bisa ngasih tip karena saya juga terus belajar dan masih belajar
Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan ke-11, anaknya ada berapa orang, Mami Citra? Anak saya ada 3 orang, semuanya laki-laki. Yang besar Yutaro, yang kedua Rizuki dan Zia. Seperti itu. Jadi anak saya putranya 3 orang ya, Mbak. Pertanyaan yang ke-13, udah berapa lama di Jepang? Wow, udah lama. Ya, anak saya aja yang Yutaro itu udah besar. Udah lama lah, udah 20 tahun ya, Pi. Nijunen Grai. 20 tahun saya udah di Jepang. Jadi saya tuh udah seperti orang Jepang sebenarnya, tapi nggak pinter. Kayak gitu teman-teman. Jadi kurang lebih 20 tahun saya sudah di Jepang. Oke, pertanyaan ke-14. Assalamualaikum kakak. Awal ketemu suami bagaimana? Apakah suami bisa bahasa Indonesia? Nah, itu yang tadi aku bilang tadi. Ketemu suami di Jepang dan dikenalin dengan teman karena saya memang bekerja di Jepang gitu teman-teman. Karena memang saya bekerja di cake, saya pembuat cake gitu. Jadi saya bersama chef-chef, jadi saya bikin cake, cheesecake. Pokoknya semua cake saya bikin gitu. Makanya saya sekarang bisa walaupun sedikit. Terus apakah suami bisa bahasa Indonesia? Nah, papi, Indonesia boleh kimasu ka? 少しね Bisa, sedikit. sedikit Sedikit aja. 6%. Berapa persen? 10 10 ada? 10 10 ada? Honto? Waduh. Tapi kok honto 10 ada? benar Besar dong. Oke teman-teman, katanya papi bisa bahasa Indonesia kurang lebih 10%. Tapi saya nggak yakin sih, karena nggak pernah denger. Walaupun pernah kerja di Indonesia dan nggak pernah ngomong bahasa Indonesia sama sekali. Dikit banget deh. Wah, jadi saya harus hati-hati kalau telepon ke Indonesia ya, karena paham. Benar 10%? ya Oh, oke. Bisa teman-teman katanya. Pertanyaan ke-15. Bagaimana memberikan bekal agama kepada anak-anak? Apakah cukup hanya di rumah aja? Ya, karena tempat kita ini kan minoritas ya teman-teman. Jadi ya memang sulit sekali untuk mendapatkan bekal agama. Ya pasti saya lah yang belajar, terutama kalau saya belajar, saya pakai online teman-teman. Jadi saya juga selalu ikut kajian online di Indonesia ya, seperti itu. Nah di situ saya terapkan ke anak-anak. Dan anak-anak ya belajar dengan online juga sih sebenarnya gitu. Nah kalau untuk pengajian di sini juga ada teman-teman, tapi karena pada waktu kemarin ada corona, jadi ya pengajian masih diliburkan untuk sementara. Jadi ya kita masih terbata-bata sih sebenarnya. Tapi ya pasti dari saya lah ya untuk tahap-tahap pertama seperti ini. Makanya saya nanti ya itu tadi saya bilang, saya pengennya anak-anak nanti setelah mereka sudah agak dewasa, mereka harus terjun ke Indonesia atau negara lain untuk bisa menimba ilmu tentang agamanya. Karena dari ilmu saya sendiri pun sangat minim teman-teman. Seperti itu, jadi buat bekal dia nanti. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-16. Sejak mulai kapan suami mu'alaf atau sudah Islam sejak lahir? Oke, sekarang kita tanya Papi. Papi, sejak kapan Islam Minata? 結婚してからイスラムになったね Oke. Ya teman-teman, jadi Papi itu semenjak pas mau Islam itu masuk, gimana sih ngomongnya? Jadi Papi itu masuk Islam itu pas mau menikah sama saya gitu teman-teman. Jadi pada lahirnya sih bukan Islam, ya seperti orang Jepang biasa. Jadi memang mu'alaf sejak menikah, sejak mau menikah, seperti itu. Oke, pertanyaan ke-18. Apa nih? Apakah di sana ada pengajian buat anak-anak orang Indonesia? Oh iya, yang tadi aku bilang tadi. Ada sih teman-teman. Kebetulan di tempat aku ini tidak terlalu banyak, cuman ada satu tempat, yaitu di Masjid Kanazawa ya teman-teman. Nah, tapi kan itu aku bilang tadi, karena ada corona, jadi pengajiannya itu sementara libur teman-teman. Tapi sudah mulai lagi kayaknya. Tapi kalau di tempat-tempat yang lain, kayak di negara, bukan di negara, daerah-daerah kayak Tokyo atau Nagoya, itu kayaknya lebih banyak teman-teman. Karena saya pernah lihat ya. Tapi kalau saya di Kanazawa ini baru satu tempat gitu untuk tempat pengajiannya. Jadi ada ya teman-teman untuk orang Indonesia.
Juga di situ campur ada yang Pakistan, pokoknya orang-orang Islam, anak-anak orang-orang Islam. Kayak gitu ya. Oke, untuk pertanyaan ke-18 nih. Suaminya baik banget, suka bantu-bantu. Apa pernah marah nggak sih si papi? Nah teman-teman, kita tanya papi ya, apakah papi pernah marah-marah? Papi, papi kan suka bantu-bantu ya, sudah suruh Risho. うん Suka marah? Pernah marah nggak? Okota koto arimasu ka? ちゃんと 誰に Iya, 子供と teman-teman nanyanya sama siapa nih? Katanya dia nanya, marahnya sama siapa? Sama istri apa sama anak-anak gitu. Ya, kalau sama istri. あるよね Apa? Emang ada? Enggak ah, papi nggak pernah marah sih. Kalau sama istrinya yang ada istri dia marah. Kata sih gak kotor ya. はい Kalau si papi itu tipenya bukan marah tapi negor gitu, karena kalau marah itu kan beda ya. Kalau negor itu dia emang sering banget negor kalau anaknya nggak didisiplin gitu atau berisik, pokoknya heboh ya nggak. Karena itu suami aku nggak suka banget si papi. Papi nggak suka tuh anak yang cingkrak-cingkrakan kayak laki-laki banget atau gimana tuh nggak suka. Dia suka tuh anaknya tuh tertib gitu, teman-teman belajar, nonton TV ada waktunya gitu-gitu, dan nggak boleh rusuh gitu. Ini tipenya nggak suka. Kayak gitu. Oke, sekarang pertanyaan ke-20 ya kalau nggak salah. Papi belajar agama Islamnya bagaimana? Nah, gimana Pi? Pertama kali belajar agama Islam dan sampai saat ini. 名古屋モスクで、 Hmm. パキスタンかな Hmm. の人に Hmm. 教えてもらったし、 Hmm. 本も Hmm. 少しもらって Hmm. 読みました。 Oh gitu. Jadi papi itu pertama kali belajar tentang Islam itu dari Masjid Nagoya, ya tentang sholatnya, tentang baca-bacaannya, doanya, Al-Qur'annya itu dari Masjid Nagoya, dan yang ngajarin orang Pakistan. Seperti itu teman-teman ya, sampai saat ini pun masih tetap belajar gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Sekarang pertanyaan ke-21 nih. Mau tanya kenapa papi nggak banyak bicara kalau di video cuma satu kata doang? Apa malu sama kamera? Kenapa papi nggak mau bicara? Apa haju kasih kamera malu? うん、 Enggak. うん、 Kenapa? あんまり喋れない。Iya. でそうだね。小さい時に教えてもらったのは、 Mm. まあ男だったらうんあまり喋るなと何それいうことを教えてもらってるし、 Oh. そうなの Oh gitu. Iya teman-teman, jadi kata papi sih bukan berarti saya malu di depan kamera, tapi memang saya tidak banyak bicara teman-teman gitu. Karena pada waktu papi kecil diajarin sama orang tuanya, laki-laki itu tidak boleh banyak bicara gitu teman-teman. Jadi ya bicara itu yang penting-penting aja. Jadi ya itu yang papi bilang cool gitu ya Pi ya. こう Cool. Begitu teman-teman. Untuk pertanyaan ke-21 nih teman-teman. Kak Citra mau tanya, apakah di Jepang jenjang pendidikannya sama seperti Indonesia? Mulai dari SD, SMP, SMA. Kalau misalnya kita lulus SMP, terus lanjut pindah ke Jepang, apa bisa langsung masuk kuliah atau gimana? Oh, enggak, sama. Jadi pendidikan Jepang sama Indonesia itu sama banget teman-teman. Cuman bedanya waktunya aja. Kalau Jepang waktu startnya itu di bulan 4, kalau Indonesia kan di bulan 6 ya kalau nggak salah. Jadi sama. Jadi kalau dari Indonesia SMP, ya masuk Jepang ya tetap SMP gitu. Atau melanjutkan ke SMA gitu. Kalau kuliah ya pastinya harus tamat SMA dulu teman-teman, baru bisa kuliah. Oke, pertanyaan kedua-tiga. Mbak Citra, anak-anaknya belajar ngaji sama sholatnya sama siapa? Pasti Mami Citra yang ngajarin ya? Iya mbak, iya mbak. Iya, jadi anak-anak ngaji dan sholatnya memang saya ngajarkan teman-teman. Karena kan papinya juga mu'alaf kan, jadi ya belum terlalu banyak kan mengerti tentang Islam. Jadi ya pasti saya mengajarkan, ya di samping itu juga pasti ada guru ngajinya. Kayak gitu. Sekarang pertanyaan ke-24. Mau tanya, apakah si sulung pesantren atau sekolah? Kenapa milih di Indonesia? Oke, yaitu yang tadi aku bilang tadi. Jadi anak-anak itu memang basicnya nanti kalau sudah agak besar, mereka harus memperdalam pelajaran agama Islam teman-teman.
Nah, kalau sekolahnya Yutaro itu memang dia boarding school, teman-teman. Jadi memang pelajaran Islamnya banyak banget gitu. Jadi ya seperti pesantren gitu. Kenapa memilih di Indonesia? Ya karena ada bundanya atau neneknya di Indonesia gitu, teman-teman. Karena kalau di tempat lain kita kan gak ada yang mantau. Jadi saya memilih boarding school di Indonesia, alias seperti pesantren gitu. Ya pesantren sih sebenarnya. Cuman basicnya nggak kayak dulu. Kalau dulu kan pesantren bener-bener pesantren. Kalau sekarang itu kan dia itu pelajarannya itu bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Menggunakan bahasa Indonesia cuman se-hello aja, teman-teman. Jadi memang agamanya lebih banyak kayak gitu. Oke, pertanyaan ke-25 kalau nggak salah ya. Mami Citra anak-anaknya hobinya apa? Nah, Rizuki, Zia, はい、これは何か sukanya apa hobinya? DIY じゃない Oh, apa tadi? 作るもの Kurumono. Jadi kalau Rizuki itu sukanya itu dia kreatif, teman-teman. Dia suka banget bikin barang-barang dari ya benda-benda gak kepake, kayak seperti tempat tisu, boxnya nanti dijadiin mobil atau alat apa aja gitu. Jadi Rizuki itu emang kreatif banget, suka bikin alat-alat pemikirannya dia sendiri, bisa jadi mobil, rumah atau apapun gitu. Jadi bikin-bikinan lah gitu, kreatif. Kalau Zia sukanya apa Zia? 僕は4個あるよ Mm-mm. ドッジボールとサッカーと YouTube とゲーム Oke teman-teman, jadi Zia itu hobinya dodgeball. サッカーゲーム YouTube Oke, ya. Jadi Zia itu hobinya dodgeball, terus sama futsal, sama game katanya, sama YouTube. Kalau yang game sama YouTube itu cuman dapat satu hari itu 1 jam sama 30 menit gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ke-28 kalau nggak salah. Apa pendapat anak-anak tentang mami dan papi? Dan apa pendapat papi tentang mami atau sebaliknya? Oke, sekarang kita tanya anak-anak. Oke, Rizky sama Zia, gimana pendapatnya? 面白くて Hmm. 優しい Hah? Rizky gimana? 同じ Apa? 面白くて優しいでもたまにめちゃくちゃ面白い Tahu nih bisa mencari 一緒じゃないよ Memang komedian. Gitu teman-teman. Jadi katanya mami sama papi itu lucu banget gitu. Saking lucunya ya lucu gitu. Terus baik. Begitu katanya teman-teman. Jadi mami sama papi itu sebenarnya di rumah itu lucu dan baik. Kalau papi, mami no koto wa dou yu kanji? Gimana papi? Kalau mami? 面白い人です、 Omoshiroi. Udah gitu doang. Nggak ada baik-baiknya gitu. Yasashi nae gitu. 期待してるじゃん優しいね、優しいもあるし、 めっちゃ期待してる Mami yasashi kan? Baik banget kan? うん Baik banget mami. 自分の言うのおかしいけど Ya udah sekarang kamu yang ngomong. Mami baik apa enggak? Baik apa enggak? Coba mami merem. Ya maksudnya biar kamu jujur mami merem. Ayo papi. Mami baik apa enggak? バイ Nanti orang-orang nggak percaya kalau mami baik. Beneran ngomong itu dari jujur hati paling dalam. マミめっちゃいい厳しいもあるしだな Oh kayak gitu. Jadi kalau kata papi, mami itu baik, lucu, tapi kadang-kadang disiplin banget gitu teman-teman. Ya iya, jadi kita harus ada baiknya, harus ada lucunya, juga harus ada disiplinnya. Jadi nggak semena-mena. Nah kalau mami ke papi ya. Papi itu orangnya baik banget, walaupun suka nyebelin. Walaupun suka nyebelinnya gimana? Pelit ngomong. Ya itu, tadi kembali lagi ke pelit ngomong. Nih, Sabirus kunai itu udah kata. そうだね Iya. Tapi emang bener dia baik banget teman-teman. Tapi kalau untuk ngomong memang sedikit sekali. Jadi suka bete-nya di situ. Kedua, dia itu baik banget, dia itu ringan tangan. Suka ngebantu pekerjaan rumah istrinya. Udah cuci piring, masak, pokoknya semuanya ditolongin. GR. Jadi memang papi itu orang baik banget, penyayang, baik, humoris. Nah, dia emang lucu teman-teman pada dasarnya. Cuman kalau depan kamera mungkin dia ya itu tadi dia bilang cool gitu. Padahal dia itu orangnya lucu banget. Yang pasti dia itu orangnya penyayang,
ngambil kerjaan istrinya kalau udah pulang kerja, pokoknya baik banget. Oke, sekarang anak-anak, menurut Rizky sama Zia, papi bagaimana? 優しいし面白いしちょっと厳しい。 Oh, Zia wa? 僕は優しいし結構厳しいしいつも猿とか言うし Aduh, lucu. Oke teman-teman, kalau mami kan tadi karakternya kan lucu sama baik ya. Kalau papi, papi baik, papi lucu, tapi papi ketat banget kalau menurut Rizuki. Kalau menurut Zia, papi itu baik, lucu, juga ketat, tapi suka ngomong aku tuh udah kayak monkey gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak itu nggak jelas, yaitu rame gitu ya, itu dibilang kamu udah kayak monkey gitu. Jadi memang kan aku bilang nih tadi itu ya, kalau papi tuh nggak suka anak yang rusuh gitu, itu udah kayak monkey. Kayak gitu teman-teman. Oke, ini pertanyaan terakhir kayaknya. Mbak, anaknya di Indonesia ngambil jurusan apa dan di universitas apa? Oke, jadi anak saya itu di Indonesia sempat kuliah di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Indonesia yang di Jakarta, dan mengambil jurusan itu sastra Jepang, teman-teman. Tapi ternyata Yutaro itu tidak suka ngambil sastra Jepang. Itu saya sih yang memasukkan dia, akhirnya dia tidak terima dan dia pengen balik lagi ke Jepang untuk melanjutkan kuliahnya. Seperti itu. Oke teman-teman, itulah Q&A yang telah kita jawab tadi. Semoga teman-teman itu bisa puas dengan jawaban kita. Buat teman-teman yang merasa belum terjawab, bisa tulis lagi di komen, nanti saya akan jawab lagi. Karena tadi tuh saya baca-baca pertanyaannya tuh sama-sama ya teman-teman. Sekarang kita mau pamit dulu. Terima kasih udah ngasih pertanyaan kepada kita. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.